Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Waalaikumsalam. sahabat-sahabat yang baik. Eh, Pada sore hari ini, ya kita bertemu untuk pertama kali di hari pertama bulan Ramadan dalam serial ngaji fikih agraria. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua. Ya, masih hari pertama, sudah ada bersama kita eh, salah satu pemateri utama ya dalam ngaji fikih agraria ini, yaitu ada Cak Sohib. Saya izin menyapa dengan sapaan Jawa Timuran ini, Cak Sohib. Iya, Jadi silakan Mas uh, Nasir. sekedar perkenalan untuk teman-teman ya. Jadi Cak Sohib ini berasal dari Tuban, kemudian besar di konteks lingkungan pesantren, kemudian menempuh jenjang pendidikan dulu di MAPK Jember kalau tidak salah Mas Sohib ya. Nah, kemudian Betul. melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga, belajar Usuluddin begitu. Nah, kemudian agak kesasar begitu ya. Belajar agraria, tapi ini menjadi menarik sebenarnya Mas Saib. Artinya ada dua background yang kemudian bertemu dan bisa saling mengisi satu sama lain. Saya kira ini menjadi menarik karena biasanya pakar agraria saja gitu, pakar agraria toh, agamawan begitu ya mohon maaf istilahnya hanya fokus di isu-isu agamaan sih begitu ya. Nah, tapi kemudian ada pertemuan dua background ini menurut saya jadi menarik. Nah, karena kita baru pertemuan pertama nih Mas Wahib. Oh iya, sebelumnya ngomong-ngomong gimana kabarnya ini Mas Wahib hari pertama puasa ini di Indonesia lancar Alhamdulillah, ya? kabar di Indonesia lancar ya. Ini senang sekali bisa bertemu dengan Mas Nasir. Ini teman lama, sudah lama nggak ketemu, ternyata kabar terakhir sedang di Belanda ini. Ya, ini karena kebetulan sekarang jatuhnya mungkin sudah spring, sudah menjelang summer begitu, jadi waktu puasa agak sedikit lebih lama. Dan cuacanya sejuk ya, karena Dan masih cuacanya spring ya. sejuk, masih spring, betul. Iya. Meskipun ya namanya di Belanda ini anginnya luar biasa. Iya. Iya Mas Wahib, jadi kita ini kan akan bahas fikih agraria. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih tema ini dipilih begitu dan apa gitu relevansinya? Kenapa kita perlu gitu ngaji ini? Ini kan mungkin satu tema yang belum terlalu banyak dibahas wabil khusus untuk ngaji Ramadan begitu. Nah, ini Iya. gimana kira-kira Mas? Terima kasih tadi sudah diperkenalkan background saya. Jadi itu memang bagian dari kegelisahan kegelisahan kita di Indonesia ini. Kita banyak sekali mengalami masalah yang sebetulnya itu refleksi dan diskusi mengenai itu sudah banyak sekali dilakukan di dalam literatur fikih gitu ya. Misalnya bagaimana melindungi hak atas tanah ya, itu sudah panjang diskusinya di dalam literatur fikih ya. Dan saya kira sebagian dari muatan itu kemudian juga menjadi spirit para founding fathers dulu ketika kemudian merumuskan konstitusi kita ya, kemudian merumuskan undang-undang pokok agraria ya. Jadi itu sebagian juga masuk di situ ya. Begitu juga ketika kita bicara mengenai jaminan akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria, itu sebetulnya juga literatur mengenai fikih banyak sekali sudah membahas soal itu ya, bagaimana soal Ihya Ulmawa dan seterusnya ya. Nah, menurut saya ketika sekarang ini kita banyak sekali menghadapi masalah agraria ini ya, kita banyak mendengar ada konflik di Wadas ya, ada soal pengadaan tanah ya untuk infrastruktur dan seterusnya. Menjadi penting juga untuk kemudian kita menengok literatur itu untuk menjadi kerangka normatif juga bagi kita untuk menyikapi soal itu ya. Karena seringkali justifikasi terhadap pengadaan tanah itu dan segala macam itu selalu hanya dalam konteks pertimbangan ekonomi ya biasanya ya. Seringkali mengabaikan sejarah panjang dari masyarakat itu dalam hubungannya dengan tanahnya, lalu pemaknaannya terhadap tanah itu, termasuk di sini
tentunya adalah aspek teologis juga ya di situ ya. Mungkin Mas Nasir pernah dengar istilah sak dumuk batuk, sak nyari bumi ya, ditohing dening pati misalnya begitu ya. Jadi itu kalau istilah dalam bahasa Jawa kan menunjukkan bahwa ikatan terhadap tanah itu punya lapis-lapis pemaknaan yang sangat tebal ya, termasuk di situ menyangkut martabat, menyangkut kehormatan, menyangkut harga diri, hal-hal yang sangat ditekankan sebetulnya ya dalam ajaran Islam, dalam maqasid syariah ya, dalam tujuan-tujuan syariah seperti itu. Jadi kalau selama ini orang mati-matian membela tanahnya kan seringkali dilabeli penolak pembangunan atau tidak memperhatikan kepentingan umum dan seterusnya ya. Padahal hal-hal semacam itu sebetulnya sangat lekat di dalam bagaimana mereka melakukan respon semacam itu. Dalam kaitan inilah saya rasa penting ya Mas Nasir ya, kita semua juga kembali melihat landasan normatif kita ya, dan kita sebagai umat Islam tentu ke fikih ya, ke tradisi jurisprudensi Islam untuk juga melihat persoalan itu dari aspek yang berbeda sebetulnya ya. Itu menurut saya ya. Ya, jadi menarik itu Mas poinnya yang terutama saya garis bawahi adalah bahwa ternyata pembahasan-pembahasan dari persoalan-persoalan yang mungkin sekarang banyak didiskusikan begitu ya, yang dalam studi agraria mungkin masih cukup intens diperbincangkan soal hak atas tanah, akses atas tanah, yang mungkin kadang disebut lentenurial begitu, itu ternyata sedikit banyak sudah disinggung oleh para sarjanawan Islam di zaman dulu begitu Mas ya, yang terus dikembangkan betul. Sampai sekarang. Ya. Dan kemudian saya juga mungkin melihat ada relevansi dan urgensi penting juga begitu Mas, karena kalau kita lihat kita kontekstualisasi dengan Indonesia yang mana merupakan negeri dengan mayoritas Muslim, yang kita tahu bahwa Islam ini punya peran penting yang mewarnai kultur, kemudian cara berpikir masyarakat. Mungkin pembahasan soal Islam dan agraria ini juga menjadi menarik begitu Mas ya. Apalagi kalau kita lihat juga dengan jeli, ternyata kantong-kantong di mana permasalahan agraria ini banyak terjadi, yang hari ini misalkan katakanlah di Wadas taruhlah, itu juga sebetulnya dihuni oleh masyarakat yang notabene ya bisa kita kategorikan masyarakat yang religius, yang kalau dalam klasifikasi sosiologis antropologis disebut masyarakat santri gitu Mas ya. Iya betul. Jadi saya juga percaya bahwa respon mereka terhadap masalah agraria yang terjadi itu juga didasari ya oleh keyakinan agama, meskipun mereka tidak mengartikulasikannya begitu ya, tetapi bahwa mereka melindungi harta miliknya dan segala macam itu ada spirit agama sebetulnya di situ gitu ya. Iya. Artinya sudah menjadi bagian dari embedded ya. Dari kesadarannya mereka begitu Mas ya, meskipun tidak disampaikan dengan istilah-istilah fikih gitu ya, yang teknis begitu ya. Iya, menarik. Tetapi kemudian menjadi kewajiban bagi para agamawan, bagi para sarjana gitu ya, untuk menjadi penafsir dari tindakan mereka itu ya, dan dalam inilah saya kira konsep-konsep fikih juga itu menjadi penting untuk disampaikan ya. Seperti juga halnya teman-teman dari kalangan penggerak atau aktivis agraria memberikan argumentasi dengan menggunakan konsep-konsep agraria ya. Tetapi dalam kaitan yang sama juga sebetulnya banyak sekali literatur fikih yang menjustifikasi tindakan mereka sebetulnya ya, bahwa tindakan mereka itu sebetulnya punya dasar Mas secara ya, keagamaan gitu ya, punya dasar gitu ya. Bahwa mereka tidak mengatakannya demikian ya, kita bisa memaklumi ya, mereka bukan ulama, bukan ustadz, bukan sarjana gitu ya. Tetapi dari sisi itu maka kita berkewajiban untuk menyampaikannya, saya kira begitu. Menarik Mas. Berarti selain dialog dua tradisi secara keilmuan juga
juga secara aksiologis Mas ya. Hanya aktivis Iya, betul. agraria, kemudian Iya, juga agamawan begitu ya. Harus sama-sama iya, bergerak dan menaruh concern gitu ya untuk persoalan agraria yang semakin banyak kita saksikan juga hari-hari ini gitu Mas ya. iya, betul, Iya, betul. iya. Ya, kemudian tadi kan kita sudah bahas tuh Mas tentang latar belakang, kemudian ya apa kontekstualisasi kenapa kok kita penting bahas ini. Nah, kemudian yang menjadi menarik juga dan perlu diketahui saya kira yang akan kita bahas nih ini apa gitu Mas kan dan teks apa gitu. Karena biasanya kan kita kalau kalau ini lebih ke apa ya tradisi ngaji ya, tradisi ngaji ini kan Iya, iya. kita perlu tahu apa ya kitab yang kita kaji, siapa pengarangnya gitu ya. Nih mungkin bisa dijelaskan Mas Aib. Sebetulnya literatur fikih ya yang membahas mengenai aspek pertanahan ini banyak sekali ya, dan itu kaya ya karena di dalam tradisi fikih kita itu kan mengenal banyak madhab ya, ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali gitu ya. Dan di masing-masing madhab itu ada karya-karya utama sebetulnya yang bisa kita pilih sebetulnya untuk mengangkat isu ini gitu ya. Tetapi untuk kepentingan ngaji kita kali ini kita sengaja memilih salah satu karya ensiklopedis ya, karena ini berjilid-jilid sebetulnya ya, yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Doktor Wahbah Az-Zuhaili ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, almarhum ya, ulama kenamaan dari Syria. Dan kitab yang kita akan baca adalah kitab beliau yang berjudul Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wal Qadaya Al-Mu'asyirah ya. Itu kalau kita terjemahkan kurang lebih berarti ensiklopedia fikih Islam dan persoalan kontemporer ya. Nah, salah satu keunggulan kitab ini dan itu sebetulnya juga ciri khas dari kitab-kitab beliau yang lain adalah perspektif komparatifnya itu sangat kaya ya. Muqoronatul madzahibnya itu sangat kental ya. Makanya di dalam kitab ini juga ada semacam apa ya rangkuman yang sangat bernas gitu ya, yang kemudian bisa menjelaskan inti-inti dari pendapat empat madhab itu menyangkut berbagai isu ya, dan kebetulan yang kita akan angkat adalah soal isu agraria ya. Jadi kenapa kok kemudian kita memilih kitab ini, dan kemudian kita akan fokus kepada salah satu bab pada juz 5 yang memang membahas masalah agraria. Jadi ada beberapa bab sebetulnya di dalam juz 5 ini yang mengangkat masalah agraria itu. Jadi diawali dari apa itu filosofi hak milik itu ya. Tetapi ini mungkin butuh waktu lain untuk membahasnya ya, karena ini juga isu yang panjang. Dan Lalu lebih kemudian filosofis Mas ya. iya, aspeknya lebih filosofis ya. Ya. Nah, kita akan lebih ke praktisnya ya. Jadi Ya. apa implikasi dari konsepsi hak milik itu menyangkut soal tanah, soal air gitu ya, semacam itu. Nah, itu kemudian itu adalah ahkamul arodhi ya, hukum-hukum pertanahan atau hukum-hukum agraria. Nah, itu yang akan menjadi materi kajian Ramadan kita hari ini. Ada bab-bab lain juga ya, misalnya kalau nanti masih sempat kita akan masuk di situ, misalnya soal iqta ya, kebijakan alokasi tanah oleh pemerintah, oleh imam itu seperti apa. Lalu bagaimana hubungan-hubungan produksi di sektor agraria seperti musyaroah, musako, dan seterusnya ya. Tapi kita lihat saja apa nanti sampai ke sana, tetapi kita akan mulai dulu mengenai ahkamul arodhi ya, hukum-hukum agraria ya. Itu Iya. nanti yang semoga nanti bisa kita diskusikan gitu ya, Mas Nasir. Iya, menarik Mas. Jadi mungkin selain aspek apa mukoronahnya, perbandingannya yang memperkaya pandangan kita, mungkin juga yang menarik aspek mu'asirahnya tadi itu Mas. Artinya Betul. berbeda dengan apa ya, dengan fikih yang dikarang para sarjana klasik, mungkin kita bisa lebih melihat sesuatu yang kontekstual gitu ya di Iya, masa iya, ini iya. gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, Jadi yang saya bayangkan memang dengan membaca sedikit demi sedikit lalu kita mendiskusikan apa kitab ini sebetulnya pintu masuk saja untuk kemudian merefleksikan konteks yang ada di era sekarang ya, kontemporer ini, baik itu konteks yang sifatnya empiris ya, kasus-kasus yang terjadi di tanah air khususnya ya, maupun juga mungkin konteks perdebatannya ya, perdebatan para sarjana menyangkut isu-isu yang nanti akan kita kaji ya, mengenai hak atas tanah, mengenai apa itu the commons ya, sumber daya bersama ya,
Ada banyak saya kira isu-isu yang secara debat intelektualnya juga terus relevan sampai sekarang ya. Seperti itu. Ya karena bicara soal sumber-sumber agraria ini memang nggak ada habisnya Mas ya. Dan Iya, persoalan manusia yang terus-menerus dari setiap zaman kan gitu. Betul. Iya. Ya jadi menarik Mas Wahid tadi atas penjelasannya. Saya pikir ini bisa jadi pengantar yang menarik untuk memberi gambaran akan serial ngaji kita beberapa episode mendatang, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah ketertarikan teman-teman yang menyaksikan ini. Harapannya bisa semakin banyak yang mendapat manfaat dari ngaji ini. Ya, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.